Bismillahirrahmanirrahim. Tigha'ani mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa nakhusu khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Abil Hasan Al-Syadili, Syekh Mbah Ramakum Wayaman, Mbah Mukhlisun wa walidina wa walidikum wa masyaykhina wa masyayikhikum wa nakhusun Syekh Zainuddin bin Muhammad Ghazali wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita kenalan dulu dengan kitab, karena ada istilah tak kenal tak sayang. Yang kita sama-sama pelajari ini namanya kitab apa? Kitab Nihayatuz Kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Kitab Nihayatuz Zain. Kita bicara dulu tentang kitab Nihayatuz Zain. Kemudian kita bicara kitab Qurratul Ain. Kalau dalam bahasa fikih itu, kitab itu ada kitab matan, ada kitab syarah, ada hasyiah. Qurratul Ain itu adalah nama matan. Lengkapnya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Itu kitab matan. Syarahnya ada syarahnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu termasuk syarah Qurratul Ain. Yang kedua, termasuk syarahnya Qurratul Ain adalah Nihayatuz Zain yang sama-sama kita pelajari malam hari ini. Kalau kitab Fathul Mu'in itu adalah karyanya Syekh Zainuddin, yaitu pengarang kitab Qurratul Ain itu sendiri. Jadi beliau ngarang matan, juga ngarang syarahnya. Yang kedua Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Ini karyanya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Tanara, orang Indonesia. Kita tunggu orang Batam ngarang kitab. Entah itu siapa, Ardi mungkin, atau Bang Hafid. Nah, itu namanya syarah. Penjelas syarah disebut namanya hasyiah. Yang kita tahu dan jenengan mungkin sudah belajar dan khatam, syarahnya, hasyiahnya Fathul Mu'in namanya apa? Oh, masih ingat berarti. Namanya hasyiah I'anatit Talibin. I'anatit Talibin ala hilli al-fadhi Fathul Mu'in. Itu yang ngarang siapa? Masih ingat gak ya? I'anah siapa? Yaitu Syekh Dimyati Al-Bakri atau Said Bakri. Nah, yang kedua, yang pernah saya anjurkan tapi
Apakah jenengan ingat untuk membelinya ataukah tidak zaman dulu itu? Namanya Hasyiah Tarsyihul Mustafidin. Tarsyihul Mustafidin bi Tarsyih Fathil Mu'in. Itu karyanya Sayyid Alawi As-Saqaf. Itu. Kemudian ada lagi hasyiahnya Fathul Mu'in yang mungkin jenengan belum punya. Sengaja saya bawakan untuk supaya jenengan minimal punya keinginan untuk membelinya. Yang pertama namanya Hasyiah Fathil Mulhim ala Fathil Mu'in. Nih contohnya ini kitabnya. Nah, Hasyiah Fathil Mulhim ala Fathil Mu'in. Taklifnya Majmu'ah min Ulama'il Malibar. Kumpulan ulama-ulama Malebari, daerah Hindia. Itu namanya Hasyiah Fathul Mulhim, disebut sehingga Fathul Mulhim. Kemudian yang keempat, ini kelihatan jangan juga belum punya. Ini nama kitabnya menjadi nama saya, tapi pengarangnya bukan saya. Nama kitabnya adalah I'anatul Musta'in. Ini kitabnya saya bawa sengaja biar jenengan pengen membelinya. Nah, jelas gak itu? Nah, apa itu? I'anatul. Nah, I'anatul Musta'in ala Fathil Mu'in. Pengarangnya namanya Syekh Ahmad mana? Syekh Ali bin Ahmad bin Said Basobrin. Syekh Ali bin Ahmad bin Said Basobrin. Itu 4 hasyiah yang saya sukai. Yang jangan sukai hasyiah apa? Hasyiah apa ya gitu. Maka sering saya sampaikan untuk memahami sebuah kitab, matan bisa difahami dengan adanya syarah, syarah bisa difahami dengan adanya hasyiah. Ketika saya bahas masail, pesan dari Musahih untuk para a'dha masail, alaikum bisyuruh wal hawashi. Hendaklah kalau jangan ngaji kitab itu, jangan cuma matan saja. Hendaknya punya syarah, hendaknya punya hasyiah. Sehingga maksud dari musonef bukan sakarpe dewi, tapi berdasarkan para syurah, para syariah, penyarah kitab, dan para muhasyi, orang yang membuat hasyiah. Itu sekedar untuk pengenalan. Kemudian yang kedua, tentang pengarang kitab Qurratul Ain, matan, dan pengarang kitab Fathul Mu'in itu sama, namanya Syekh Zainuddin. Ini Syekh Zainuddin itu Syekh Zainuddin siapa? Apakah Syekh Zainuddin kalau ditulis di beberapa kitab itu Syekh Zainuddin bin siapa coba di situ? Biasanya Syekh Zainuddin siapa? Bin Abdul Aziz. Nah, kita akan mengecek Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz itu sebenarnya benar ataukah tidak. Maka diterangkan di satu kitab karya beliau Syekh Zainuddin sendiri, punya kitab namanya Al-Ajwibah Al-Ajibah Anil As'ilah Al-Gharibah. Ini kitabnya. Nah, biar kenal kitabnya. Nah, sudah. Ini kitab tertera di dalam kitab ini karya beliau sendiri. Beliau mencantumkan nama beliau dan nama walid atau bapak beliau. Yaitu siapa? Bapak beliau namanya adalah
Muhammad Ghazali. Jadi wamash taharo min annasmal walidi Abdul Aziz falaisa bisahihin. Walaupun setelah masyhur di beberapa kitab, di beberapa percetakan, bahwasanya yang masyhur bapak beliau adalah Abdul Aziz, falaisa bisahihin. Ini sebenarnya tidak tepat, tidak benar. Walaupun tertera di dalam beberapa matabi', beberapa percetakan-percetakan. Terus yang benar siapa? Yang benar wa amma Syekh Abdul Aziz fahuwa ammuh la waliduh. Syekh Abdul Aziz itu adalah paman beliau, bukan ayah beliau. Maka dalam kitab ini namanya Al-Ajwibah. Nih, nah, nanti takutnya saya dikira ngarang sendiri. Nah, dalam kitab Al-Ajibah Anil As'ilah Al-Gharibah disebutkan waqad saraha asy-syekh rahimahullah taala nafsahu bismihi wasmi walidihi fi awal kitabih Al-Ajibah Anil As'ilah Al-Gharibah fayaqulu at'aful ubad wa afqaruhum ila rahmatil Jawad Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Ma'bari Asy-Syafi'i. Maka di kitab beliau sendiri beliau mengungkapkan bahwasanya nama daripada bin beliau adalah siapa? Muhammad Ghazali. Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali. Nah, sekarang kan sudah tahu. Ibarat saya Musta'in, binnya siapa? Binnya adalah Sujud Nasihin. Kok diganti bin Ridho? Kira-kira gimana? Kan nggak enak lah. Kalau kita sudah tahu sekarang, nanti nisbat bin itu bukan sekedar nisbat ecek-ecek, tapi betul-betul nisbat yang luar biasa. Karena itu hubungannya dengan nasab. Maka sekarang kita jangan ragu-ragu untuk menisbatkan beliau Syekh siapa? Zainuddin dengan nama Zainuddin bin Muhammad Ghazali ya, bukan bin Musta'in ya. Bin Muhammad Ghazali. Ya, itu yang pertama. Nah, biografi pengarang Qurratul Ain sama biografinya pengarang Fathul Mu'in, satu orang, yaitu Syekh Al-Imam Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali bin Abi Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Hindi Asy-Syafi'i. Di beliau itu orang Hindia. Kalau kita kan Al-Indonesi, kalau beliau Al-Hindi. Terkenalnya Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali terkenal dengan Zainuddin Makhdum As-Shaghir atau Makhdum Asani. Kenapa? Beliau punya kakek namanya Zainuddin. Tapi gelarnya adalah Zainuddin Makhdum Al-Awal dan Zainuddin Makhdum Al-Kabir. Itu kakeknya. Jadi kakek untuk membedakan Zainuddin yang merupakan cucu, kalau Zainuddin cucunya adalah Zainuddin Makhdum Awal, Zainuddin Makhdum Sani, atau Zainuddin Makhdum Shaghir. Itu kalau cucunya. Cucunya adalah pengarang kitab Qurratul Ain Fathul Mu'in. Kakeknya itu Zainuddin Makhdum Awal atau Zainuddin Makhdum Kabir. Itu kakeknya. Di kakeknya itu luar biasa, cucunya jadi luar biasa.
Bahkan bapak beliau juga luar biasa. Maka biasa itu ya, kita kok luar biasa itu biasanya ada ayahnya yang luar biasa, kakeknya yang luar biasa. Tengok tuh, Ustadz BHG, luar biasa. Nah, kalau kita mungkin orang tua kita bukan orang yang luar biasa, atau kakek kita bukan orang luar biasa, kita yang jadi luar biasa dulu. Nanti anak kita, wih, abi saya itu luar biasa. Nanti cucu kita, wih, kakek saya itu luar biasa. Nah, tapi kalau sudah punya nasab yang luar biasa, itu lebih luar biasa lagi. Wulida al-Imam al-Malibar. Bacanya boleh Malibar atau Malaibar. Malaibar. Beliau lahirnya di daerah Juban. Kalau sekarang namanya Kombal. Mahe Kanur di daerah Hindia sana. Malibar. Beliau lahirnya tahun 938. Wafatnya 1000 bertepatan ya, bertepatan. Beliau lahirnya 938, bertepatan 1532 Masehi. Kalau keluarganya disebut namanya Makhdum, keluarga Makhdum. Maka tadi ada Makhdum awal, itu berarti kakeknya. Makhdum Kabir kakeknya. Kalau Makhdum Sani atau Makhdum Sogir itu beliau, cucunya itu. Bapaknya juga termasuk aliman kabiron, termasuk ulama yang besar. Kemudian guru-guru daripada Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali. Itu guru-gurunya adalah min kibaril ulama asrih, termasuk guru-guru besar di masanya. Ada namanya Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami, disebut namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Syekh Izzuddin bin Abdul Aziz Az-Zamzami, Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, Syekh Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian karya beliau Syekh Zainuddin atau Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali, karyanya Qurratul Ain yang jenengan pegang itu, Fathul Mu'in yang jenengan sudah hafal judulnya. Ada kitab Tuhfatul Mujahidin, Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dulu yang punya siapa itu ya? Baihaqi ada itu. Iya, Bay. Masih ingat nggak, Bay? Ya, ada kitab Ihkamu Ahkamil Nikah. Ada kitab Al-Manhaj Al-Wadih. Ada kitab Al-Ajibah Anil As'ilah Al-Gharibah. Tadi ini kitabnya yang sama-sama telah kita perlihatkan. Niat beli ya, tidak sampai 100 kok. Itu kitab yang sangat luar biasa. Masalah-masalah yang gharibah, yang sangat-sangat asing beliau tampilkan di situ. Ada beliau punya kitab Mukhtasar Syarah Sudur fi Ahwalil Maut wal Kubur. Jadi Imam Suyuti punya kitab Syarhus Sudur, diringkas oleh beliau. Terus ada lagi kitab Al-Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Ada kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Itu kitab-kitab beliau. Jadi kita sampaikan ini supaya kita lebih sayang, lebih kenal kepada mu'alifnya. Dengan kita mengenal kepada beliau, diharapkan ada rasa cinta kepada beliau. Kemudian kita akan mempelajari kitab apa tadi? Nihayatuz Zen. Itu pengarangnya siapa? Coba pengarangnya siapa? Nihayatuz Zen? Imam Nawawi. Kitab Nihayatuz Zen ini kitab syarah Qurratul Ain. Kalau tadi syarah Qurratul Ainnya adalah Fathul Mu'in. Sekarang Nihayatuz Zen itu syarah Qurratul Ain, yaitu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini punya kitab Nihayatuz Zen. Itu ada hasyiahnya tidak? Nah, gitu kan.
Saya punya hasyiah Nihatul Zen. Saya akan pamerkan lagi supaya jenengan punya keinginan. Ini namanya kitabnya. Nah, nampak nggak? Nah, oh ya. Namanya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayati Zaini. Al-Muktafi fi Syarhi Nihayati Zaini. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan sedikit beberapa biografi tentang Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi. Beliau gelarnya adalah Sultanul Ulama Amilin. Sultannya ulama yang amilun. Imamul Aulia As-Salihin, imamnya para wali dan salihin. Tajul Mu'allifin Al-Mukhlisin, menjadi mahkotanya para pengarang kitab yang mukhlasin. Beliau termasuk gelarnya lagi Sayyidu Ulama Il-Hijaz, menjadi pimpinan ulama Hijaz di zamannya. Namanya siapa? Syekh Nawawi. Alhamdulillah saya pernah ke Banten dan tempat beliau daerah Tanara, tempat kelahiran beliau. Dan saya pernah singgah di tempat lahirnya beliau, tabarruk di situ. Dan alhamdulillah sempat jumpa dengan dzurriyyah beliau juga. Kita komunikasi dan dzurriyyahnya punya beberapa karya. Dan saat itu tidak cocok dengan saya karena saya punya referensi yang berbeda dan saya sampaikan alhamdulillah dzurriyyah tadi menerima. Karena sebab itu agak dekat lah dzurriyyah beliau dengan saya. Karena sempat menyalahkan tentang pembahasan mujtahid dulu. Karena saya masih hangat dan saya bawa kitabnya, akhirnya beliau menerima. Dan masjidnya kalau kita tengok mihrabnya itu kecil, maknanya mungkin apakah itu kalau masjid asli ya berarti badan beliau itu memang kecil, sepundak saya istilahnya. Dan alhamdulillah sampai di Tanara. Tanara itu sebuah daerah dekat laut. Termasuk biografi beliau kan layak kuluhud. Beliau dalam segi mujahadah tirakatannya. Tirakat itu yang meninggalkan sesuatu yang beliau sukai. Semenjak beliau nggak pernah namanya makan ikan, padahal di dekat lautan, kan luar biasa. Baihaqi kok nggak makan lautan, padahal dekat laut, ini kan ya berarti luar biasa. Ibarat kita kalau di Jawa itu ada namanya tirakat ngerowot. Ada tirakat nggak boleh makan nasi, atau tirakat apa itu istilahnya mutih, hanya makan yang putih-putih, nasi saja, nggak boleh yang lain. Atau bila roh, makan yang tidak ada rohnya. Nah, itu kami sudah disembelih nggak ada rohnya. Maksudnya asalnya itu adalah yang ada rohnya. Kalau saya dulu pernah mutih, hampir mau terbang, hanya 3 hari, mau 7 hari, nggak kuat. Akhirnya udahlah, saya tak biasa-biasa saja lah, nanti malah jadi luar biasa, nggak jadi mondok nanti kan. Nah, itu sebenarnya sebagai bentuk tirakat. Tirakatnya adalah meninggalkan sesuatu yang kita sukai dalam rangka untuk menghafal Al-Quran. Saya punya tirakat untuk ngapal Al-Quran, tapi puasa bila roh itu selama 7 hari. Setelah itu baca Quran dengan amalan-amalan selama setahun, tidak boleh lepas, minimal one day one juz. Nah itu ada. Jadi nanti sebelum kita ngapal Quran, tirakatan pakai itu insya Allah Qurannya akan gelondongannya lancar, kemudian dohiran batinan sebagaimana Ustaz Hafid itu kan lancar sekali, luar biasa. Semoga Allah telah terima. Nah itu adalah torikoh jalan-jalan untuk bermujahadah. Dulu ketika ngaji alfiyah harus puasa ini puasa itu supaya alfiyahnya melekat. Tengok atau BHG kan alfiyahnya tuh 500 tuh. Sekarang tinggal berapa alfiyah?
Nah, itu adalah sebagai bentuk mujahadah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang biografi Imam Nawawi itu banyak. Ada termasuk kata Khairuddin Az-Zarkali. Beliau mengatakan mufassirun. Imam Nawawi ada ahli tafsir, punya kitab namanya kitab apa? Marah Labid atau Tafsir Munir. Mutasawwifun, mufassirun mutasawwifun. Banyak karya-karya beliau. Imam Imam Ghazali punya kitab apa itu? Minhajul Abidin disyarahi juga. Termasuk Sulamut Taufik beliau syarahi jadi Mirqat Sudi Tasdik. Nah, faqihun min fuqaha Syafi'iyah, termasuk fuqahanya ulama-ulama Syafi'i. Ada kitab namanya Tufatul Qasi wa Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi. Itu khusus kitab yang menjelaskan tentang terjemah biografi Imam Nawawi. Kalau dibacakan semua hanya habis untuk menjelaskan biografi beliau ini. Masya Allah. Jadi beliau itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian termasuk lagi yang menggambarkan tentang betapa sangat luar biasanya beliau adalah para murid-murid beliau. Menggambarkan tentang beliau anna Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi beliau menjelaskan Syekh Abdul Sattar Ad-Dihlawi menjelaskan beliau itu sekian hari di Mekah Mukarramah, di Madinah Munawwarah, di Mesir, di Syam, kana ma'rufan bitahalihi bi sifati taqwa wa zud wa tawadhu wal karam. Terhiasi dalam pribadi beliau sifat-sifat ketakwaan, zuhud, tawadhu, orang yang sangat dermawan, mulia, yusaidul masakin, sering menolong orang-orang miskin, wa yazurul marda, berkunjung, menjenguk orang-orang yang sakit. Jadi maknanya adalah beliau sangat-sangat luar biasa. Dan termasuk di kitab itu beliau menjelaskan mungdu sigorhi kana la yakulu hud. Semenjak kecil beliau nggak makan hud, nggak makan apa? Ikan, sebagai bentuk mujahadah beliau. Dan Tanara itu termasuk daerah Tanara, itu kalau sekarang ikutnya Tangerang. Tapi zaman dulu masih Banten. Ya, zaman dulu ya Jawi, maka Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ya. Izin Ustaz, ini kan waktunya mau habis. Masuk habis? Iya, tapi link bisa kita pindah ke link yang satu lagi Ustaz. Oh, Soalnya tadi kami udah masuk duluan, sebelum masuk jadi teman-temannya di situ. Oh, jadi mau ganti link atau gimana maksudnya? Ganti link, saya udah share yang baru di grup Ustaz. Di grup ya? Coba tak tengok dulu di HP-nya. Bang. Berarti ganti link nih ya? Ya, soalnya mau 1 menit terakhir. Oke. Di sini aktif atau Pak? Sing ndi? Iki bagi. 2227. Hah? Ini main. Kan ya? So. Seru-seru nih.
ilhami hilang. Wes. Sudah belum? Kitab yang kita beli ya. Nah. Wes. Oke, lanjut. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah saya pernah berkunjung kepada Tajul Urus. Itu Tajul Urus ini termasuk duriyahnya Syekh Nawawi. Tajul Urus itu adalah putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan pertama di Banten, Sultan Hasanuddin. Punya putra namanya Tajul Arus. Nah, Tajul Arus ini termasuk Syekh Nawawi ini termasuk duriyahnya Syekh Tajul Arus. Dan termasuk duriyahnya Syekh Nawawi itu adalah Syekh Abdul Karim bin Bakhari, mursyid Thariqah Al-Qadiriyah anak Syabandiyah di Mekah. Jadi memang keturunan beliau itu keturunan yang luar biasa. Maka wajar beliau jadi orang yang luar biasa. Tapi walaupun luar biasa tetap mujahadah. Sampai nggak makan apa tadi? Nggak makan ikan kan ya. Nah, padahal di dekat lautan kan gitu. Nah, untuk kitab-kitab beliau sangat banyak sekali dalam ilmu usul akidah. Ada namanya Tijaanud Darari, ada Fathul Majid yang dulu sama-sama kita pelajari. Ada kitab dari Atul Yakin fi Umil Barahin, ada Qatul Ghaiz fi Syarhi Masil Abil Lais, dan lain sebagainya. Untuk fikih sangat banyak, ada Qutul Habib atau Tauseh, ada Marakil Ubudiyah, ada Kasyifatu Saja, kemudian Sulamul Munajat, ada kitab At-Thimarul Yani'ah, Bajatul Wasail. Ini alhamdulillah kitab saya punya. Nah, juga ada punya belum ya? Ya semoga punya gitu. Ya, itu mungkin gambarannya tentang beliau. Tentang apa? Tentang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Selanjutnya kita akan memulai ngamlab barokah untuk memulai kitab Nihayatuz Zain ini. Sebelum kita mulai, saya ingatkan terhadap doa. Yang doa ini oleh Imam Nawawi diambil dari namanya Akhadha Minasy Syekh Ali Al-Maghribi. Ini doa supaya apa yang kita baca, kita telaah, Allah Ta'ala simpan. Dan ketika kita membutuhkan, Allah Ta'ala wujudkan. Maknanya yang kita baca, yang kita pahami di kitab-kitab itu, Allah Ta'ala jaga, simpan. Ketika kita membutuhkan ibarah, membutuhkan keterangan, membutuhkan jawaban, ada orang bertanya, Allah Ta'ala akan hadirkan itu dalam diri kita. Sudah punya belum doanya? Oh, senyum-senyum. Doanya ini, saya bacakan. Allahumma innis tauda'tuka ma qara'tuh fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma ya Allah, innis tauda'tuka, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu, ma qara'tuh, apa saja yang aku baca, apa saja yang kita baca, kita titipkan kepada Allah Ta'ala. Fardudhu ya Allah, kembalikanlah sesuatu tadi, ilmu tadi, ilayya kepadaku, indah hajati ilaih, ketika aku membutuhkan. Sama-sama Allahumma innis tauda'tuka ma qara'tuh fardudhu kok farzukhu rodda fardudhu
Fardudhu ilayya inda hajati. Bukan aja, hajati ilaihi. Sekali lagi, Allahumma innistauda'tuka ma qara'tuh fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Nah, itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama saya bacakan. Alhamdulillahilladzi qawwah. Alhamdulillah, adapun seluruh pujian iku lillahi hanyalah milik Allah. Alladzi yakni Allah qawwa yang telah mengokohkan, menguatkan sinten alladzi, siapa alladzi bidalaili dinihi dengan dalail. Dalail itu memiliki 3 makna, ada alamat, barohin, adillah. Alamat berarti tanda-tanda, barohin artinya bukti kuat, adillah berarti artinya dalil-dalil. Bidalaili dinih dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti kuat agamanya. Mengokohkan arkana syariati ing rukun-rukun syariatnya. Wasoha dan telah mentasih sinten Allah alladzi bi ahkamihi dengan hukum-hukumnya Allah alladzi furu al millati ing maf'ul bih cabang-cabang agama al hanifiyah yang murni yang lurus. Ahmadhu subhanahu alama allama. Ahmadu memuji siapa saya hu ing Allah subhanah maha suci Allah. Alama ing ngatasi apa saja allama yang telah Allah Ta'ala ajarkan. Wa ashkuruhu alama an'ama. Wa ashkuru dan bersyukur siapa saya hu kepada Allah alama ing ngatasi apa saja an'ama yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat. Kita memuji Allah atas apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada diri kita. Dan ini mengingatkan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, aku setiap mendapatkan ilmu, saya akan membaca Alhamdulillah. Dan ketika saya membaca Alhamdulillah, Allah Ta'ala akan berikan kepada saya ilmu yang lain. Inilah maksud la in syakartum la azidannakum. Jadi bukan masalah rezeki saja, ilmu. Apapun yang datang pada diri kita, kita syukuri, Allah Ta'ala akan berikan tambahan ilmu lagi. Wa asyhadu dan aku bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malik yang merajai, al-Haqqu yang hak, al-Mubin yang menjelaskan. Menjelaskan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, yang menjelaskan hak dan batil, menjelaskan antara halal dan haram. Masih ingat gak wiridan sebelum subuh ini? Yang pertama, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dibaca 41 kali. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kayak ada orang Medan ini ya. Subhanallah. Nah, itu dibaca 100 kali. Itu dibaca sebelum sholat subuh. Setelah kita qobliyah subuh, mujadah subuh. Itu kalau diamalkan, insya Allah urusan dunia akhirat Allah Ta'ala mudahkan. Tapi pertanyaan ketika ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu kita di mana itu ya? Masih di kamar atau udah di soft pertama itu? Saya masih ingat Gofur tuh ya, masih di soft pertama itu ya. Ketika ya hayyu ya qayyum itu. Masya Allah. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna sayyidana ing bahwasannya sayyid kita, pimpinan kita Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, iku abduhu hambanya Allah, wa rasuluh dan utusan Allah, al-mab'uts yang diutus, rahmatan lil alamin sebagai rahmat seluruh alam. Dalam kitab
hasyiahnya Al-Muktafi, hasyiah Niyatul Zen, itu dijelaskan maksud rahmatalil alamin itu bagaimana. Beliau menjelaskan di sini, beliau ngutip dari pernyataan Syekh At-Tabari tentang rahmatal lil alamin. Nah, maksudnya rahmatal lil alamin ini kalau bagi kita orang Islam, kita mendapatkan anugerah, mendapatkan hidayah, yaitu kita memeluk agama Islam dan kita mendapatkan anugerah untuk mengikuti beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk yang kufar dengan rahmatan lil alamin, mereka ini tidak diazab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhalah. Bacakan mana ya? Nah ini. Nah nih. Jadi maksud rahmatan lil alamin qala Tabariyu fi tafsirihi ruya an Ibnu Abbasin annallaha arsala nabiyyah. Sesungguhnya Nabi SAW mengutus, Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin li jami'il alam mu'minihim wa kafirihim. Maksudnya bagaimana? Kalau orang mukmin fa innallaha hadahu bih wa adkhalahu bil iman bih wal amal bima ja'a min indillah wal amal bih bima ja'a min indillah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi itu untuk rahmat seluruh alam. Kalau bagi orang mukmin, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang mukmin tersebut dan Allah Ta'ala memasukkan surga. Dengan apa? Orang mukmin tersebut beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah. Kalau orang kafir bagaimana? Fa innahu tafa'a tufi'a bih inda tufi'a bihi anhu ajilul bala. Dengan asbab Nabi Muhammad SAW balak bencana dijauhkan. Yang seharusnya al-ummam al-mukadzibah, umam-umam yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, itu zaman dulu kan dibinasakan, dikasih balak bencana. Tapi atas rahmatnya Rasulullah SAW, balak bencana tadi tidak diberikan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qail yang bersabda mayuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan yufaqih, menjadi jawab nyaman. Man itu ingat enggak? Termasuk amil jazm yang menjazmkan fi'ain. Fi'il pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah fi'il jawab. Itu ingat enggak? Doh? Yufaqih, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia fiddin dalam perkara agama, ilmu agama. Sholat semoga memberikan rahmat ta'zim dan Allah alaihi mengataskan Nabi Muhammad wa ala alih dan semoga tercurah ke atas keluarganya Nabi wa ashabi dan sahabatnya Nabi sholatan dengan satu salawat dan syarihu menjadi luas biha dengannya salat salawat apa asuduru hati-hati watahunu dan mudah biha dengannya salawat apa al-umuru perkara-perkara watangkashifu dan menjadi terbuka biha dengannya salawat apa asuturu tirai-tirai wasallama tasliman katsira dan semoga memberikan keselamatan dan keselamatan yang sangat banyak madamat ad-duhuru madamat selakinya masih tetap apa duhuru masa-masa. Amma ba'du, adapun setelah baca alhamdulillah basmalah bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu maka berkata Sayyidina Abdul Faqir Ar-Raji min Rabbih Al-Khabir, seorang hamba yang sangat membutuhkan, yang sangat fakir, yang sangat membutuhkan Ar-Raji yang mengharapkan
min rabbih dari Rabbnya, al-khabir yaitu zat yang maha mengetahui. Maf'ulnya ar-raji mengharapkan, ghufradzunuba ing mengharapkan diampuninya dosa-dosa, wa taksiri dan kelalaian. Siapa itu? Abdul Fakir ar-Raji Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanara baladan al-Asy'ari i'tiqadan asy-Syafi'i madhaban. Daerahnya Tanara, Banten. Asy'ari itu adalah i'tiqad dalam segi usulnya mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam segi madhabnya, madhab fikihnya adalah Imam Syafi'i. Hada utawi ini kusyarhun merupakan syarah ala Qurratul Ain bi Muhammadiddin li Syekh Al-Alamah. Ini merupakan syarah, Nihayatul Zan merupakan syarah daripada kitab matan Qurratul Ain bi Muhammadiddin milik Syekh Al-Alamah Zainuddin Ibni Syekh. Ibni Syekh siapa ini? Tadi dah kita jelaskan. Ibni Syekh siapa? Muhammad Ghazali Ibnu Alamah Zainuddin. Ini kakeknya yang kita ceritakan tadi. Disebut namanya Makhdum Awal atau Makhdum Kabir. Bin Ali bin Ahmad al-Malibari atau Malaibari al-Fanani. Qasattu bertujuan sapa saya bihi dengannya kitab naf'a ikhwani ing memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku al-qasirin yang sangat-sangat pemula. Al-qasirin bawahnya ada al-akhidina awailal ulum, yaitu masih pemula, masih belajar ilmu-ilmu awal. Misli dengan semisalku, maksudnya merasa beliau itu ketawaduan, saya ini masih pemula, belum bisa apa-apa. Semoga ini bermanfaat untuk orang-orang seperti saya yang masih pemula. Wasama itu nihayataz zan fi irsyadil mubtadiin. Jam berapa ya? Takutnya jangan ada program. Oh, masih 2 menit, masih cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Karena kita rencananya 45 menit pembahasan, 15 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Wahai para masyayikh. Kalau nggak ada ya dilanjutkan loh. Kita santai sambil ngopi nggak apa-apa, minum. Kopinya diminum toh, Bay? Ini Bay nggak nampak nih. Oh ada toh. Oh ya. Oh ya. Ya udah lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sambil diangan-angan kalau ada pertanyaan. Walam yakun dan tidak ada orang kuli bagiku mimma dari perkara sutiro yang ditulis opoma. Sutiro yang ditulis opoma fi hadal kitab di dalam inilah kitab. Isimnya yakun opo syai'un sesuatu. Walam yakun limi masutiro fi hadal kitab syai'un, tidak ada sesuatu pun dari pribadiku dalam kitab ini. Bukan dari pendapat pribadi beliau, kebanyakan beliau ada nukil dari kitab-kitab yang lain. Gimana? Bal jami'uhu ma'khudhu min ibaratil muallifin. Bal jami'uhu bahkan semuanya mimma sutira atau hadal kitab iku ma'khudhun diambil min ibaratil muallifin dari ibarah-ibarah ungkapan-ungkapan tulisan-tulisan para muallif. Nafa'a semoga memberikan manfaat kepada kita dan Allah bihim dengan keberkahannya mereka muallifin, amin. Wa ghalibu ma adapun umumnya kebanyakannya perkara fi di dalamnya mimma sitir atau kitab iku min nihayatil amal. Ini kebanyakan yang ada di kitab Nihayatul Zain ini adalah tertera termaktubnya itu kitab aslinya adalah Nihayatul Amal. Lengkapnya Nihayatul Amal liman ragiba fi sihhatil aqidah wal amal itu. Siapa pengarangnya? Li Syekh Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Abi Khudair Ad-Dimyati. Fa innaha sesungguhnya kitab Nihayatul Amal itu Nihayatul Amal iku ainun ghadiqatun.
Ainun itu merupakan mata air. Ghadiqah artinya deras. Berarti merupakan mata air yang sumbernya tidak pernah kering, indah, subur, mata air yang melimpah airnya. Maksudnya pengarang kitab Nihayatul Amal atau kitab Nihayatul Amal itu sendiri merupakan kitab yang sangat luar biasa dalamnya. Tidak kering-kering walaupun diambil. Wa min Nihayatil Muhtaj wa Tuhfatil Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj ini syarah Minhajut Talibin dalam Darah Fikih. Dulu saya Darah Fikih ya, artinya udah nikah nggak jadi akhirnya. Jadi Darah Fikih ini kan ngaji kitab Minhaj dengan 4 syarah. Ada kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami, Nahiyatul Muhtaj, Imam Romli, Imam Khatib Asy-Syirbini, Imam Mughni Muhtaj, kemudian Hasyatani Al-Mahali. Itu kitabnya di Darah Fikih untuk syarahnya Minhajul Talibin. Minhajul Talibin Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya itu ringkasan. Minhajul Talibin itu adalah ringkasan dari kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Ya. Lil iklilain yaitu milik iklil maknanya adalah al-imamain ar-ra'isain, yaitu dua pemimpin yang sangat luar biasa, Imam Muhammad Ar-Romli dan Ahmad bin Hajar. Ini kalau dalam bahasa mujtahid namanya mujtahid tarjih, yaitu seorang mujtahid, seorang imam yang mampu untuk mentarjih daripada aqwalu a'immati madhab. Imam-imam dari madhab itu mana pendapatnya yang kuat, mana yang lemah. Maka dalam istilah minhaj ada as-shah, ada sahih, ada adhar, ada ar-rajih. Nah, itu istilah-istilah. Masih ingatkah, Ghafur? Ya. Fa innahuma iku umdatani lil mutaakhirin. Sesungguhnya keduanya, yaitu Imam Romli, Imam Ahmad bin Hajar, adalah dua tumpuan, dua sandaran pokok inti bagi ulama-ulama mutaakhir. Ulama mutaakhir itu adalah ulama setelah kurun 3. Berarti setelah 300 tahun itu disebut ulama mutaakhir. Sebelumnya berarti namanya ulama mutaqaddimin. Pendapat yang lain itu juga tertera dalam kitab ini Al-Muqtafi, itu juga dijelaskan. Kurun mutaakhir adalah 500 ke atas. Berarti 500 ke bawah itu adalah ulama-ulama mutaqaddimin. Tapi yang rajih itu adalah batasannya 300. Tapi ya namanya ulama berbeda-beda, nggak masalah. Minal ulama Syafi'iyah termasuk pokoknya, intinya, sandaran ulama mutaakhirin dari ulama-ulama Syafi'iyah. Wa min Fathil Jawad, juga ngambilnya dari kitab Fathul Jawad karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Nihayah Syarah Abi Suja, ada kitab namanya An-Nihayah. Wa minal Hawashi, dan ngambil dari beberapa hasyiah-hasyiah. Fama maka adapun perkara kana yang ada ana iku fi'in dalamnya mimma sutira atau kitab min soabin berupa kebenaran iku famang subun maka dinisbatkan ilaha ula. Kalau yang benar-benar di kitab ini, maka yang benar-benar itu adalah dinisbatkan kepada para imam-imam mu'alif tadi, pengarang kitab tadi. Wa maka namin khata'in, dan apa saja yang ada kesalahan di dalam kitab ini, famin dhihni, maka itu dari akalku, pemikiranku, al-galil, yang sangat tumpul, yang sangat lemah, yang tidak tajam. Jadi Imam Nawawi aja merasa tumpul, merasa lemah, tidak tajam pemikirannya, apalagi kita kok merasa tajam. Luar biasa berarti. Nah, kita harus merasa nggak bisa, makanya ngaji. Merasa tumpul, belajar, mutalaah lagi. Fal marju, maka ada pun yang diharapkan miman ittala'a alaih, bagi orang yang menelaah kitab, ayuslihah, untuk memperbaiki kitab tersebut, bilutfin wahtiyatin, dengan lembut dan penuh hati-hati. Kalau memang di kitab ini ada kesalahan, contoh tadi, kalau saya menilainya dari segi beliau menisbatkan Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz. Kalau saya la'alla shawab, ini bukan Syekh Abdul Aziz, tapi siapa? Muhammad Ghazali. Nah,
berdasarkan kitab beliau sendiri Syekh Zainuddin. Nama kitabnya apa tadi? Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Anil As'ilah Al-Gharibah itu. Wallaha asal wallaha, dan hanyalah kepada Allah as'alu aku memohon, wa bi nabiyil karim atawassalu, dan kepada nabinya yang mulia atawassalu aku bertawasul. Meminta kepada Allah ayang fa'ani, atau memberikan manfaat sinten Allah bi dengannya kitab atau mimma sutira, kama nafa'as, bagaimana oleh memberikan manfaat sinten Allah bi usulhi dengan asal-asalnya kitab yang tadi yang jadi bahan-bahan pokok dari kitab ini. Wa ayyuhila, dan yang menempatkan sinten Allahu terhadapnya kitab mahalal qabul, in tempat diterima. Harapan beliau semoga kitabnya diterima, dan insya Allah ini termasuk kitab yang makbul, ratusan tahun dikaji, dipelajari, dimanfaatkan, termasuk oleh diri kita. Innahu, sesungguhnya Allah iku akramu mas'ul, paling mulianya, paling dermawannya zat yang dimintai. Fad'uni astajib lakum, istajib lakum, mintalah kepada Allah, jangan malu-malu, apapun yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mungkin masih ada waktu tambah, enggak apa-apa, 1-2 menit yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak ada ya santai saja. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab.